Nah, kita buat dulu project-nya, start a new Android Studio project. Kemudian kita pilih empty activity. Untuk nama project-nya, misalnya saya kasih nama Instagramku. Kemudian saya tekan tombol finish. Nah, nanti ada dua file yang ditampilkan di sini. Yang pertama main.activity.java, kemudian yang satu lagi activity main.xml-nya. Saya ubah dulu tampilannya menjadi split. Tampilan split supaya kelihatan bagian codingnya, kemudian bagian tampilan dari handphonenya. Nah, di sebelah kiri ini bisa di minimize, diklik saja yang project supaya layar untuk codingnya lebih leluasa. Selanjutnya untuk constraint layout-nya, di sini saya ubah menjadi relative layout, diketik saja. Misalnya REL, nanti ada pilihan relative layout, dipilih relative layout. Jadi nggak perlu diketik semua sampai selesai relative layout-nya. Diketik saja sebagian, kemudian dipilih pilihan yang sudah diberikan oleh Android Studio-nya. Nah, nanti otomatis di bagian penutupnya akan berubah juga menjadi relative layout. Nah, selanjutnya, text view yang ada di dalam relative layout-nya, di sini saya hapus. Saya hapus dulu. Selanjutnya, saya coba membuat scroll view. Untuk yang vertikal dulu, kita coba yang vertikal dulu, scroll view. Kemudian match parent. Hack-nya bisa pakai web content atau match parent. Pilih web content dulu. Kemudian di dalam scroll view-nya, kita coba yang text dulu deh. Kalau yang tadi kita coba yang image view ya. Kita coba yang text view, web content. Kemudian kita isi text-nya. Text-nya kita ambil saja. Misalnya lorem ipsum. Saya ambil dari webnya lipsum.com. Di sini saya copy, kemudian saya pastekan di bagian teks. Nah, misalnya kita klik di bagian dalam teks ini, nanti ada icon bola lampu ya di sini ya. Nah, di sini ada pilihan extract string resource. Kita coba pilih extract string resource. Kemudian ada window extract resource. Nah, ini bisa kita pendekin namanya, misalnya text lorem. Kemudian resource value-nya yang saya ambil dari sini tadi, dari web lipsum.com. Nah, kemudian saya tekan OK. Nah, di sini berubah value dari Android titik text-nya berubah jadi @string garis miring txt garis bawah lorem. Nah, kemana teks yang panjang tadi? Teks yang panjang tadi pindah ke dalam string. Nah, kita coba buka di bagian folder project, kemudian di bagian folder res, value. Nah, di sini ada satu file yang namanya strings.xml. Nah, jadi yang teks yang panjang tadi pindah ke sini. Ke bagian sini. Nah, di sini pindahnya. Jadi tujuannya supaya di bagian main activity-nya nggak terlalu panjang. Jadi dipindahkan ke dalam string.xml. Nah, kita coba tambahkan lagi teks yang lainnya ya.
Di sini saya copy lagi. Kemudian saya tempatkan di string XML tadi. Saya pastekan. Kemudian saya ambil lagi supaya bisa di-scroll tampilannya. Masih kurang panjang ya. Saya coba besarin text size-nya. Text size-nya misalnya 30 SP. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah panjang nih. Jadi sudah bisa di-scroll. Saya coba jalankan. Tapi sebelum jalankan, saya tambahkan dulu padding supaya ada jaraknya di bagian pinggirnya. Nah, untuk padding ini menggunakan satuannya dp. Untuk yang text size atau ukuran teksnya pakai satuan yang SP ya. Saya coba jalankan di handphone. Ada yang error. Saya coba lihat dulu errornya. Oh, ini ada tanda petiknya ya. Jadi ada karakter-karakter khusus itu nggak bisa ditempatkan di dalam string. Saya coba cari lagi, apakah masih ada. Saya coba jalankan ulang. Misalnya ada error seperti tadi, nanti dibaca aja errornya. Nah, di sini masih ada 2 error nih. Masih ada 2 error. Saya coba cari. Nah, di sini bisa ditekan Ctrl F. Ctrl F, nanti ada pencarian. Kita ketik saja tanda petik di sini. Nah, di sini saya hapus petiknya. Saya coba cari lagi. Oke, sepertinya sudah nggak ada lagi tanda petiknya. Saya coba jalankan ulang. Sekarang lagi proses install ke handphone untuk aplikasi Instagramku yang kita buat tadi. Oke, di handphone sudah tampil, saya tampilkan dulu. Oh, disconnect ya handphonenya ya. Bentar. Saya coba jalankan lagi strcpy-nya. Saya coba cabut dulu kabelnya. Sudah tampil ya. Nah, ini untuk text view. Ya, ini fungsinya scroll view tadi. Ini secara vertikal dari atas ke bawah. Jadi untuk aplikasi-aplikasi seperti berita ini bisa menggunakan seperti ini. Bisa menggunakan scroll view untuk menampilkan konten yang lebih
banyak daripada ukuran layar handphonenya. Nah, sebelumnya tadi kita sudah coba yang gambar ya. Kita coba kembali untuk menampilkan gambar pada activity main XML-nya. Saya buka kembali activity main XML. Untuk text view-nya saya hilangkan ya. Saya hilangkan, kemudian saya ganti dengan gambar. Nah, untuk banyak gambar atau banyak view, bagaimana untuk menempatkannya di dalam scroll view? Masih ingat nggak? Apa yang perlu ditambahkan? Supaya banyak gambar bisa kita tempatkan di dalam scroll view, apa yang kita tambahkan dulu? Layout, Pak. Layoutnya ya. Oke. Kita buat dulu satu layout, misalnya linear layout. Kita pilih yang match parent saja, kemudian wrap content untuk hake-nya. Nah, di dalam linear layout-nya baru kita tempatkan image view-nya. Image view-nya kita tempatkan di dalam linear layout. Untuk ukurannya bisa dibuat seperti ini, misalnya langsung kita atur 400 dp, kemudian hake-nya juga 400 dp. Nah, untuk gambarnya kita cari menggunakan Android.2 SRC, diketik saja SR, nanti muncul pilihannya nih, SRC, enter, lalu kita cari gambarnya. Tadi kita tempatkan di dalam drawable ya. Oh iya, gambarnya belum kita tempatkan di dalam folder drawable-nya. Kita ambil dulu gambarnya. Nah, di sini saya sudah ada 4 gambar. Saya copy gambarnya, lalu saya pastekan di dalam folder res drawable. Klik kanan, kemudian paste. Nanti ada pilihan choose destination directory, di-okekan saja di sini. Ini juga okekan saja. Nanti gambarnya akan tampil di dalam folder drawable. Nah, untuk nama gambarnya di sini ada IF1, IF2 sampai dengan IF4. Nah, selanjutnya di image view tadi kita ketik add drawable. Nah, di sini saya ketik D saja. Nanti ada pilihannya nih. Mau nampilin yang gambar yang mana, IF1 atau IF2 atau gambar yang lainnya. Saya coba pilih yang IF1 dulu. Nah, ini sudah tampil nih di bagian kanan ini. Ada satu gambar. Kemudian saya coba tambahkan lagi satu gambar lagi, image view. Ukurannya sama, 400 dp. Kemudian SRC-nya saya pilih yang F3. Oh iya, kurang apa nih di linear layout? Selain width sama height-nya, apa yang perlu ditambahkan di linear layout? Padding, Pak. Selain padding? Ada namanya orientation ya. Kita mau menampilkannya secara vertikal atau horizontal. Kita pilih yang vertikal ya. Nah, baru tampil gambarnya. Gambar yang kedua sudah tampil. Nah, di sini sudah bisa di scroll juga. Saya coba tambahkan lagi gambar yang ketiga. Image view, width-nya 400 dp, kemudian height-nya juga 400 dp. SRC-nya saya pilih gambar yang keempat deh. Oke. Sudah ada 3 gambar. Saya coba run dulu aplikasinya untuk melihat hasil di handphonenya seperti apa. Ini ada error ya, were not apply.
Oke, saya coba reinstall. Jadi kalau ada error seperti tadi, dibaca saja errornya, kemudian kita lakukan apa yang diminta dari error tersebut. Contohnya tadi, yang diminta adalah reinstall sama restart app-nya. Nah, jadi saya tekan aja linknya tadi, reinstall sama restart app. Nah, ini hasilnya nih. Hasil Instagramku untuk scroll view vertikal. Gambarnya kayaknya kebesaran nih. Width-nya bisa dikecilkan. Ini sudah jalan ya scroll view vertikalnya. Saya coba kecilkan dulu ukuran gambarnya. Di handphone tadi sepertinya kebesaran. Misalnya saya ubah 350, masih belum sesuai. 380 deh. 338. Yang gambar ketiganya juga saya ubah menjadi 38. Sekarang saya coba install lagi aplikasinya ke handphone. Oke, sudah jalan aplikasinya, saya tampilkan dulu. Masih kebesaran ya, masih terpotong di bagian kanan gambarnya. 35 mungkin ya. Coba kecilkan lagi, 35. Layout yang di Android Studio-nya pas, ukuran 400 tadi, sementara di handphonenya tadi nggak pas. Baru tampil. Nah, ini sudah lebih pas ya untuk ukuran gambarnya, walaupun masih ada yang sedikit terpotong. Nah, ini untuk yang scroll view secara vertikal. Nah, kita juga bisa menambahkan selain image view di dalam linear layout-nya, bisa kita tempatkan juga text view nih. Bisa juga tambahkan text view-nya. Misalnya seperti ini. Ini feed pertama misalnya, feed ke-1. Kemudian saya buat juga yang di bawah gambar kedua. Match parent, wrap content, text-nya feed kedua. Satu lagi, text view, feed-nya match parent, wrap content. Ini kalau semakin sering kita coba-coba, nanti ingat sendiri nih, yang akan diketik apa nih. Text-nya feed ketiga. Oke. Nah, tadi sudah saya tambahkan. Jadi di dalam linear layout-nya, selain ada image view, ada juga text view. Saya coba install lagi ke handphone. Nah, ini sudah tampil ya. Nah, ini untuk gambar yang pertama. Kemudian di bawahnya ada text view, feed ke-1. Kemudian gambar kedua, di bawahnya juga ada text view, feed kedua. Dan satu lagi ada gambar yang ketiga, di bawahnya juga ada text view, feed ketiga. Nah, ini untuk yang scroll view, di mana di dalamnya ada image view dan text view-nya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut ke horizontal scroll view? Belum ada, Pak. Belum, oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Ya, saya lanjutkan ke horizontal scroll view.
Nah, untuk horizontal scroll view-nya, saya tempatkan di dalam linear layout-nya. Jadi di atas image view, di bawah linear layout. Nah, di sini saya tempatkan horizontal. Ketik saja, bisa ketik SC, nanti ada pilihannya scroll view sama horizontal scroll view, atau diketik HO. Nanti ada pilihannya nih, horizontal scroll view. Nah, saya pilih yang horizontal. Kemudian untuk width-nya di sini kita pilih yang wrap content. Kemudian height-nya juga wrap content. Kita coba lihat dulu. Oke. Selanjutnya, di dalam horizontal scroll view-nya, di sini bisa kita tambahkan image view-nya nih. Image view, width-nya misalnya 80 dp, height-nya juga 80 dp. Kemudian kita cari gambarnya menggunakan Android 2 SRC. Nah, untuk gambarnya belum ada. Untuk gambarnya kita coba tampilkan gambar profil ya untuk yang horizontal scroll view-nya supaya mirip dengan Instagram. Nah, di sini saya sudah ambil gambar-gambarnya, saya simpan di folder saya. Ini saya copy dulu. Sama seperti yang scroll view sebelumnya, kita copy dulu gambarnya, kemudian kita tempatkan di drawable, klik kanan di drawable, kemudian dipilih paste. Ini oke-kan saja, ini juga sama, di oke-kan saja. Nah, nanti ada gambarnya nih di sebelah sini, di dalam folder drawable. Nah, kita coba tampilkan gambarnya di activity main-nya, add drawable. Nah, di sini kok nggak tampil ya? Kalau yang sebelumnya tadi, IF1 sampai IF4 tampil. Nah, sementara yang barusan ditambahkan tadi, ada 8 gambar, itu nggak tampil. Nah, ternyata untuk penamaan gambarnya, di sini nggak boleh ada tanda kurungnya. Jadi kita harus lakukan rename dari nama file yang kita tambahkan tadi nih. Nah, cara rename-nya, klik kanan, di file gambarnya, kemudian kita pilih refactor, baru kita pilih rename, atau bisa juga menggunakan kombinasi tombol Shift plus F6. Nah, di sini saya pilih rename, kemudian saya hapus kurung buka kurung tutupnya, sama spasinya saya hilangkan saja. Nah, jadinya seperti ini, is1.jpg. Nah, sekarang saya coba cari nih di Android SRC-nya, IS1-nya. Oh, sudah ada nih IS1-nya. Sudah tampil juga di tampilan dari Android Studio-nya. Selanjutnya, saya lakukan rename untuk gambar-gambar yang lainnya juga. Refactor, kemudian kita pilih rename. Gambar yang ketiga, saya rename juga. Jadi untuk nama gambarnya nggak boleh ada karakter khusus. Kemudian spasinya dihilangkan saja untuk spasinya, tanpa spasi. Untuk huruf angka nggak apa-apa. Untuk penamaannya huruf dan angka. Gambar yang ke-6 saya rename juga. Kemudian gambar ke-7 gambar ke-8. Oke. Nah, sama seperti scroll view sebelumnya, kalau kita mau menambahkan banyak view, banyak gambar, banyak text view di dalam scroll view, kita harus bungkus dulu dengan linear layout. Dengan layout ya, bisa pakai linear layout atau layout yang lainnya. Di sini saya tambahkan lagi linear layout-nya. Saya minimize dulu untuk sidebar-nya. Kemudian image view-nya untuk yang horizontal
scroll view saya tempatkan di dalam linear layout. Nah, untuk orientasinya di sini saya gunakan horizontal. Untuk yang horizontal scroll view. Selanjutnya saya coba tampilkan gambar yang kedua. Misalnya seperti ini. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat. Gambar yang kelima. Gambar keenam. Di sini juga bisa ditambahkan padding supaya ada jarak antar gambarnya. Saya coba tambahkan padding misalnya 5 dp. Di gambarnya bisa ditambahkan padding 5 dp. Oke, saya coba tambahkan juga di gambar yang lainnya. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat juga saya tambahkan padding. Gambar kelima juga. Oke, selanjutnya gambar yang keenam saya tambahkan padding. Nah, di sini sudah ada horizontal scroll view. Selanjutnya kita coba jalankan apakah sudah berfungsi untuk horizontal scroll view-nya. Saya coba install lagi ke handphone. Oke, installnya berhasil. Nah, di handphonenya juga sudah tampil nih. Nah, ini sudah bisa digeser-geser nih. Sudah bisa digeser ke kiri ke kanan untuk horizontal scroll view, kemudian atas bawah. Ini untuk yang scroll view sebelumnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Penggunaan scroll view, text view, sama image view. Kalau kita buka yang Instagram, kita coba buka yang Instagram tadi. Nah, di profile picture-nya ada text view nih. Nah, di sini kita coba tambahkan text view-nya dengan cara di dalam linear layout horizontal scroll view. Ini kita harus buat layout lagi. Dibuat layout lagi. Jadi di dalam layout ada layout-nya lagi. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya tambahkan relative layout, kemudian saya pilih yang wrap content saja. Lalu di dalam relative layout-nya, saya tempatkan image view yang pertama. Kemudian di bawah image view yang pertama, kita tambahkan text view-nya. Tapi sebelum kita tambahkan text view, kita tambahkan ID dulu untuk image view yang pertama. IM, misalnya namanya image IV deh, IV1. Kemudian di bawahnya kita tambahkan text view. Text view-nya wrap content saja. Kemudian teksnya kita buat misalnya your story. Nah, untuk posisinya text view kita tempatkan di bawah dari image view-nya. Nah, karena dia relative layout, di sini kita tambahkan Android.2 layout below. Below-nya di mana? Di IV1. Nah, nanti akan turun nih. Jadi your story-nya di bawah profile picture-nya. Kemudian untuk yang gambar yang kedua, sama seperti yang tadi. Kita buat relatif lagi. Relative layout, wrap content. Kemudian image view yang kedua, kita tempatkan di dalam relative layout yang kedua.
Kemudian jangan lupa tambahkan ID-nya, IV2. Setelah itu kita tambahkan text view, write content, kemudian teksnya, misalnya itu apa tuh, Nakiza ya, Nakiza Galeri misalnya. Kemudian tambahkan layout below-nya, kita tempatkan di bawah ID IV2 seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga juga sama, kita buat lagi relative layout, write content, kemudian image view yang ketiga kita tempatkan di dalam relative layout, tambahkan ID-nya, IP3, selanjutnya text view-nya kita tambahkan juga, write content, teksnya misalnya kemudian layout below-nya kita tempatkan juga di bawah IV3. Oke, selanjutnya relative layout yang keempat, image view-nya kita tempatkan juga. Jangan lupa tambahkan ID-nya, IV4, kemudian text view-nya, antar aja, layout below-nya kita tempatkan di bawah IV4. Satu lagi ada relative layout yang kelima. Kemudian image view-nya kita tempatkan di dalam relative layout yang kelima. Tambahkan ID juga, IV5. Tambahkan text view. Teksnya misalnya pasar DHD. Satu lagi layout below, IV5. Oh, masih ada satu lagi. Saya buat lagi relative layout yang ke-6. Saya pindahkan image view-nya ke dalam relative layout yang ke-6. Saya tambahkan ID juga, IV6. Oke, lalu text view-nya saya buat juga, write content, teksnya yang ke-6 tadi apa ya? Yang ke-6 tadi Palembang. Satu lagi layout below-nya kita tempatkan di bawah IP6. Oke. Nah, ini sudah kita tempatkan di dalam relative layout, image view sama text view untuk yang horizontal scroll view ya. Saya coba jalankan lagi. Nah, ini sudah tampil. Nah, untuk horizontal scroll view-nya sudah ada image view-nya, kemudian di bawahnya ada text view. Kalau yang sebelumnya hanya image view saja ya. Nah, jadi di sini bisa digunakan layout di dalam layout untuk mengatur tampilannya supaya lebih
sesuai yang diinginkan. Untuk paddingnya juga bisa diatur, misalnya terlalu rapat, dikasih jarak aja, supaya tampilannya juga lebih bagus. Nah, di sini untuk image view-nya, ini masih persegi ya. Nah, misalnya kita mau ubah menjadi circle, itu harus kita tambahkan, kita coba cari dulu, circle image Android Studio. Jadi ada library dari Hado Denhof, circle image view. Nah, jadi gambarnya seperti ini nih. Misalnya mau buat gambar circle, kalau yang tadi kan gambarnya kotak seperti ini. Nah, untuk membuatnya ini kita harus tambahkan tuh. Nah, di sini saya coba tambahkan dulu deh di Gradle, dependencies. Gradle itu posisinya di bagian project, kemudian ada folder Gradle script, kemudian ada build Gradle yang modul .2f ya. Nah, di sini diklik, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, kita tempatkan di dalam dependencies. Misalnya di sini, saya tempatkan di sini. Nah, setiap ada perubahan di Gradle ini, kita harus melakukan sinkronisasi. Nah, caranya kita klik saja nih di bagian atas ini, ada Sync Now. Nah, untuk sinkronisasi ini harus connect ke internet. Jadi harus dipastikan koneksinya stabil. Karena kalau koneksinya nggak stabil, kadang ada yang nggak ke-download, jadi menyebabkan adanya error waktu kita menjalankan aplikasinya. Nah, di sini configure successful. Gradle-nya sudah selesai sinkronisasi. Selanjutnya yang harus kita lakukan, kita menggunakan circle image view seperti ini. Kita coba di Android Studio tadi, di activity main-nya. Saya minimize dulu supaya lebih leluasa tampilannya. Saya coba di image view yang pertama. Image view yang pertama di sini. Oke, saya ketik lebih kecil, kemudian CI, nanti ada pilihannya nih, circle image view. Jadi sudah berhasil kita tambahkan circle image view-nya. Kemudian kita coba isi width sama height-nya. Yang tadi 80 dp ya, kita coba ikutin 80 dp yang sebelumnya. Kemudian src-nya kita pilih yang IS1. Mana IS1-nya? Oh, yang paling atas ya. Untuk image view yang sebelumnya, saya komentar dulu. Saya komentar. Kemudian saya tambahkan ID IP1. Kita coba tambahkan juga nih CIF underscore border, kemudian width, satu lagi CIV ya, CIV border width sama CIV border color. Nah, di sini saya tambahkan CIV border width, misalnya tadi 2 dp, satu lagi CIV border color, misalnya warnanya belum, saya ambil aja dari sini. Image view yang sebelumnya saya coba hapus dulu ya. Saya coba hapus. Belum berubah ya, belum jadi circle image ya.
layout width, layout E. Ini sudah. Kita coba jalankan dulu aplikasinya. Dari panduannya sih sudah diikutin, dependencies-nya sudah ditambahkan. Kemudian cara penggunaannya juga sudah sama, kecuali yang paling atas ini tadi nggak ditambahkan. Oke, nah tapi berhasil nih. Di sini sudah juga nih. Oke, tinggal dijalankan saja tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, jadi lebih menarik ya, nggak kotak semua. Jadi circle image seperti ini. Bordernya sepertinya kurang bagus untuk yang hitam. Ini bisa diganti menjadi putih. Android, color white misalnya. Kemudian yang gambar berikutnya. Gambar kedua juga bisa kita ganti image view-nya menggunakan circle image view. Jangan lupa ID-nya juga diubah. Seperti ini. Nah, jadi lebih menarik tampilannya. Kalau yang tadi kotak semua, sekarang sudah berubah menjadi circle image ya. Yang gambar ketiga juga saya ubah. Kemudian gambar yang keempat saya ubah juga, IP4 ID-nya, gambar yang kelima, sini juga saya ubah menjadi IP5, search-nya 5 juga, dan satu lagi yang keenam, saya ubah IP6, ID-nya, kemudian search-nya menjadi IS6. Oke. Saya coba jalankan kembali. Nah, ini hasilnya yang sekarang. Ya, sudah lebih menarik ya dibandingkan kotak semua, jadi lebih bervariasi tampilannya. Di sini kita pakai library dari Ado Den Hof untuk circle image view-nya. Nah, di sini alamatnya github.com Ado Den Hof _circle image view. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, satu lagi kita coba ubah icon-nya. Icon dari launcher-nya. Kita masih menggunakan icon yang default ya. Nah, di sini kita pakai icon launcher yang default. Nah, ini bisa diubah nih icon-nya. Kita coba cari dulu icon-nya. Icon misalnya 48x48, icon Instagram. Di sini kita coba yang iconfinder.com saja ya. Misalnya kita pilih yang ini deh. Nah, ini untuk resolusinya bisa diambil. Saya pilih yang 64 yang agak besar. Kemudian kita coba ubah icon launcher-nya dari yang standar menggunakan gambar yang kita download tadi. Selanjutnya kita coba ubah di bagian drawable, new
image asset. Nah, di bagian icon type launcher icon, di sini kita ubah gambarnya. Cara mengubahnya di bagian source asset ada pet. Nah, di bagian pet ini bisa kita cari gambar yang kita download tadi. Tadi saya downloadnya saya pindahkan dulu deh gambarnya. Gambarnya ada di download, saya cut dulu supaya lebih mudah mencarinya. Saya pindahkan ke kemudian Android, Asset, saya tempatkan di sini. Selanjutnya di bagian select pet tadi, saya arahkan ke lokasi kemudian Android, Asset, kemudian icon finder yang saya download sebelumnya. Nah, jadinya seperti ini. Saya coba pilih next, kemudian finish. Sekarang saya coba jalankan kembali. Masih proses install aplikasinya. Oke, sudah jalan aplikasinya. Sekarang saya coba lihat icon launcher-nya. Nah, di sini icon launcher-nya sudah berubah nih, sesuai dengan gambar yang saya download dari icon finder ini.